5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat, baik, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya untuk Kurikulum Merdeka kelas 4. Di bab 1 kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di masyarakat. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nih tentang perumusan Pancasila. Lalu kita belajar penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah dan di sekolah. Nah, kali ini kita akan belajar nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di masyarakat. Mari adik-adik kita belajar dan kita harus siap menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, coba perhatikan lambang berikut ini. Lambang apakah ini? Ya, ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Adik-adik, apakah kalian tahu nih arti dari kata Pancasila? Nah, Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar atau aturan atau prinsip. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan atau 5 prinsip. Nah adik-adik, makanya Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Ayo, apakah kalian hafal nih bunyi sila Pancasila dan simbolnya? Nah, ini adalah bunyi sila Pancasila dan simbolnya. Ya, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adik-adik yang hebat, setiap simbol sila Pancasila ini mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan bunyi sila tersebut. Misalnya nih adik-adik, bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu sesuai dengan nilai ketuhanan. Sila kedua itu sesuai dengan nilai kemanusiaan atau peduli terhadap sesama. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia itu sesuai dengan nilai persatuan. Sila keempat itu sesuai dengan nilai kerakyatan. Dan sila kelima itu sesuai dengan nilai keadilan. Nah adik-adik, nilai dari Pancasila harus bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah kali ini adik-adik yang hebat, kita akan mempelajari penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat. Adik-adik yang hebat, kita lihat di sini penerapan sila pertama Pancasila di masyarakat. Sila pertama simbolnya adalah bintang dan berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau berhubungan dengan Tuhan, pastinya juga berhubungan dengan agama. Agama di Indonesia sendiri yang saat ini diakui ada 6 adik-adik. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, adik-adik yang hebat, contoh penerapan sila pertama yang bisa kita lakukan di masyarakat adalah 1. Adik-adik bisa mempersilahkan nih umat yang beragama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan mereka. Kalian jangan memaksakan kehendak supaya misalnya orang-orang di sekitar kalian beragama sama dengan kalian. Ya, itu tidak sesuai dengan sila pertama. Yang kedua, menghargai umat beragama lain, misalnya dengan tidak mengganggu ibadahnya.
ya. Kalau tempat tinggal kalian dekat dengan tempat ibadah misalnya, kalau mereka sedang beribadah, ya kita jangan mengganggu atau kita jangan ribut atau ramai, karena itu tidak sesuai dengan sila pertama adik-adik ya. Lalu tidak membunyikan klakson saat melintas di jalan dekat dengan tempat ibadah. Nah ya adik-adik ya, ini juga penerapan sila pertama di masyarakat. Berikutnya, ikut serta nih dalam kegiatan gotong royong membersihkan tempat ibadah. Bahkan ada umat agama yang saling menjaga ketika agama lain itu merayakan hari rayanya. Misalnya nih adik-adik ya, pada saat Idul Fitri ya, umat Kristiani, umat agama yang lain ikut menjaga saat sholat id misalnya, seperti itu. Lalu misalnya umat Kristen dan Katolik akan melakukan Natal misalnya, maka umat yang lain ikut menjaga. Nah itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu sekarang penerapan sila kedua Pancasila di masyarakat. Nah, sila kedua ini simbolnya adalah rantai adik-adik. Sila kedua ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Kalau kalian lihat ini, pasti kalian bisa tahu apa sih contoh penerapan sila kedua Pancasila. Nah, contoh yang pertama yang bisa kita lakukan di masyarakat adalah membantu korban bencana alam. Jadi kalau kalian membantu korban bencana alam, kalian sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Turut serta dalam kegiatan bakti sosial, misalnya menyumbang ke panti asuhan misalnya ya. Nah, kalian bisa terapkan nih adik-adik ya, ikut membantu ya. Nah ini juga sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu ada membantu orang lain yang membutuhkan bantuan adik-adik ya. Saat kalian melihat orang lain ya mungkin membutuhkan bantuan kalian, kalau kalian mampu atau bisa membantu, bantulah adik-adik ya, karena itu menerapkan sila kedua. Berbagi makanan dengan tunawisma. Nah tunawisma itu adalah orang yang tidak memiliki rumah ya, orang yang hidup di jalanan, orang yang meminta-minta. Kalau kalian bisa memberikan sedekah kepada mereka, itu sudah sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu contoh berikutnya penerapan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Nah sila ketiga itu simbolnya adalah pohon beringin. Nah, bangsa Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa, budaya dan agama adik-adik. Sikap bersatu tanpa memandang perbedaan merupakan perwujudan dari nilai persatuan. Jadi adik-adik harus mengutamakan persatuan di lingkungan kita. Nah, contoh sila ketiga yang bisa kita lakukan di masyarakat adalah hidup rukun nih adik-adik di masyarakat dan tidak bertengkar di masyarakat ya. Mengikuti kerja bakti di lingkungan masyarakat otomatis nanti akan memupuk rasa persatuan ya. Ini contoh sila ketiga. Berikutnya ada menghormati semua anggota masyarakat tanpa memandang suku dan budaya. Mungkin tetangga kalian ada yang berasal dari Papua atau berasal dari Sumatera, tapi kita harus tetap menghormati. Nah ini adik-adik, bangga dan cinta pada produk Indonesia dan produk lokal atau daerah. Kalian harus bangga dengan benda-benda atau barang-barang yang made in Indonesia atau buatan Indonesia. Nah sekarang kita belajar penerapan sila keempat Pancasila di masyarakat. Simbol sila keempat adalah kepala banteng adik-adik. Nah sila keempat ini pasti berhubungan dengan musyawarah. Musyawarah itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan suatu masalah adik-adik. Nah musyawarah ini dilakukan untuk memperoleh keputusan bersama tanpa adanya perselisihan. Nah contoh penerapan sila keempat adalah mengutamakan kegiatan musyawarah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat ya. Lalu memberikan suara nih dalam pemilihan kepala desa, pemilihan
pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, untuk adik-adik mungkin belum ya, karena ada syarat-syaratnya untuk bisa memilih kepala desa, lalu memilih presiden dan memilih wakil presiden. Contoh berikutnya adalah menghargai pendapat atau pilihan orang lain dan tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Setiap orang itu berhak memiliki pendapat atau usul adik-adik ya, dan kita tidak boleh memaksa mereka untuk sesuai dengan pendapat kita. Contoh berikutnya adalah menerima hasil pemilu dengan lapang dada dan tidak marah-marah. Nah, adik-adik ya, misalnya kalau pilihan presiden dari orang tua kalian berbeda dengan tetangga kalian. Nah, kalian harus saling menghargai, tidak boleh bermusuhan. Siapapun nanti calon presiden yang terpilih, ya kita harus menerima dengan lapang dada. Nah, sekarang contoh penerapan sila kelima Pancasila di masyarakat. Nah, adik-adik, nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan. Jadi, adik-adik harus berani nih membela kebenaran dan keadilan. Nah, sesuai sila kelima itu kita juga harus menaati peraturan sehingga kita tidak merugikan kepentingan umum. Contoh-contoh nih penerapan sila kelima Pancasila yang bisa kita lakukan di masyarakat. Yang pertama, membayar pajak tepat waktu. Nah, adik-adik, kalau kalian memiliki rumah, memiliki sepeda motor atau mobil, orang tua kalian harus membayar pajak. Nah, coba bayar pajak tepat waktu, karena ini akan membantu pemerintahan kita dalam menjalankan pembangunan yang ada di Indonesia. Contoh berikutnya yang sesuai dengan sila kelima adalah turut serta dalam kegiatan sosial, misalnya mendonorkan darah kalian. Nah, dengan donor darah ini kita membantu orang-orang yang memerlukan darah adik-adik. Ya, ini bisa kalian lakukan. Lalu ada menyeberang jalan di zebra cross. Nah, adik-adik ya, ini salah satu contoh menaati aturan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Misalnya kalau ada lampu lalu lintas menyala merah, ya kita kalau naik motor atau naik mobil ya harus berhenti ya, karena kita harus mematuhi aturan yang ada. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di masyarakat. Semoga adik-adik paham apa yang Kak Citra jelaskan, dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan like untuk video Kak Citra. Nah, Kak Citra akan update nih setiap harinya untuk pembelajaran kurikulum Merdeka. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.